warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Lailani Khalila Maidasari, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Teknik Elektronika, dan sekarang sedang menempuh semester 2. Nah, pada pertemuan kali ini aku ingin sedikit berbagi pengetahuan nih tentang apa sih decoder dan encoder itu. Nah, materi ini adalah salah satu materi yang ada di dalam matkul teknik digital pada prodi yang sedang aku tempuh. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman, biar lebih cepat dan kita lebih paham nih apa sih tentang matkul yang ada di teknik digital selanjutnya. Oke. Jadi, decoder dan encoder itu sebuah rangkaian yang berbeda ya teman-teman. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang apa itu yang dimaksud dengan encoder. Encoder adalah sebuah alat ataupun rangkaian digital yang berfungsi untuk mengubah sinyal input menjadi kode biner agar dapat diproses oleh sistem komputer. Pengkodean ini dapat dilakukan dengan menggunakan rangkaian logika kombinasi. Tujuan dari encoder ini yaitu untuk menyederhanakan data agar bisa diproses lebih efisien oleh sistem digital. Encoder sendiri juga memiliki konsep dasar, teman-teman. Konsep dasarnya antara lain yaitu encoder memiliki banyak input tetapi hanya sedikit output. Outputnya dari encoder berupa kode biner yang menunjukkan input mana yang aktif. Contohnya nih, jika kita punya 4 tombol, tombolnya A, B, C, D. Encoder bisa nih mengubah tombol yang ditekan menjadi kode biner. Contohnya, kita mengubah tombol A menjadi kode biner 00, mengubah tombol B menjadi kode biner 01, C10, D dan D11. Itu adalah salah satu contoh dari konsep dasar encoder. Nah, apa sih yang dimaksud dengan memiliki banyak input tetapi sedikit output? Seperti pada gambar di samping teman-teman, dia memiliki 4 input dan 2 output saja nih. Jadi, tugasnya encoder itu hanya menyederhanakan sebuah rangkaian agar lebih efisien jika diterima oleh sistem digital seperti komputer. Lanjut ya teman-teman, kita akan bahas rangkaiannya nih seperti apa. Oke, ini adalah salah satu rangkaian dari encoder yaitu 4to2, di mana memiliki 4 input dan 2 output. Di sini inputnya yaitu adalah W0, W1, W2, dan W3. Dan outputnya yaitu Y1 dan Y0. Oke nih, kita sesuaikan dengan tabel kebenarannya. Nah, tabel kebenarannya itu teman-teman, jika kita menghidupkan W0 atau W0 sebagai high, itu outputnya akan kosong atau tidak akan berpengaruh sama sekali. Jika kita menghidupkan W1, maka yang berpengaruh sama dengan yaitu Y0 akan menjadi hidup atau high. Dan yang ketiga, kita akan menghidupkan W2, maka yang hidup adalah Y1, gantian itu dari W1 yang hidup Y0, kalau W2 yang dihidupkan akan yang hidup Y1. W3 dihidupkan maka akan semuanya hidup ya teman-teman. Maka sangat berpengaruh jika W3 dihidupkan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari rangkaian encoder teman-teman. Nanti biar lebih jelasnya kita praktekkan menggunakan logic circuit. Nanti teman-teman lihat ya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke, biar teman-teman lebih mengenal mata pelajaran yang ada di teknik digital. Lanjut teman-teman. Nah, sebenarnya dalam encoder ini banyak tuh rangkaian-rangkaian yang bisa disederhanakan. Namun, biasa yang digunakan oleh para desainer PCB ataupun engineer elektronik itu biasanya menggunakan 2to1, 4to2, dan 8to3. Nah, setiap kombinasi ini, setiap penyederhanaan rangkaian ini mempunyai IC masing-masing teman-teman. Namun pada 2to1 dan 4to2 ini tidak mempunyai IC yang sangat spesifik. Jadi IC-nya yang digunakan adalah kombinasi antara gerbang OR, gerbang AND, dan gerbang NAND. Nah, kalau 8to3 ini sudah mempunyai IC yang sangat spesifik, yaitu IC-nya yang sudah tertera pada gambar yaitu 74LS148. Itu adalah IC 8to3. Kalau kita menggunakan rangkaian 2to1 atau 4to2, kita bisa menggunakan kombinasi antara IC OR 7432, IC AND 7408, dan IC NAND 7400. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, encoder sendiri juga memiliki keuntungan dan kegunaannya teman-teman. Kegunaannya nih seperti keyboard komputer. Nah, kita tiap hari tuh bermain keyboard. Nah, ternyata itu adalah salah satu konsep dari encoder teman-teman. Menekan tombol, tapi kan keluarnya kode biner. Kan karena komputer hanya bisa membaca kode biner atau bilangan biner saja, tetapi akan menghasilkan output lagi tuh sebuah angka-angka atau huruf-huruf yang kita kenal sebagaimana mestinya. Nah, yang kedua adalah remote control. Menekan tombol channel, lalu dia akan terhubung dengan sinyal ke TV. Yang ketiga adalah sensor posisi, rotary encoder pada motor. Keuntungannya juga sangat berfungsi pada kehidupan kita ya teman-teman, yaitu menghemat jumlah kabel atau jalur data. Jadi kalau kita menggunakan rangkaian encoder ini, kita akan menghemat kabel yang kita gunakan, karena nih kita punya input banyak tapi kita hanya mengeluarkan output sedikit. Itu akan mempercepat dan mempermudah para desainer pembuat rangkaian gitu. Yang kedua keuntungannya yaitu untuk mempermudah pengolahan data oleh microcontroller atau sistem digital.
Nah, oke, kita lanjut nih. Apa itu yang dimaksud dengan decoder? Namanya hampir mirip, tapi apa ya perbedaannya? Oke, mari kita kupas satu persatu dan kita bahas tentang apa itu decoder. Decoder adalah rangkaian logika digital yang berfungsi untuk mengubah sinyal biner menjadi sinyal output yang terpisah. Decoder melakukan kebalikan dari encoder, dari kode biner menjadi output tunggal aktif. Nah, seperti pada contoh diagram blok di samping ini teman-teman, itu adalah 2 atau 4. Jadi dia hanya memiliki sedikit input, tetapi dia memiliki banyak output. Kebalikan kan dari encoder tadi. Kalau encoder memiliki banyak input tetapi sedikit output, kalau decoder memiliki sedikit input tapi banyak outputnya gitu. Lanjut. Nah, decoder ini juga mempunyai konsep sendiri teman-teman. Konsepnya yaitu decoder memiliki sedikit input dan banyak output. Hanya satu output yang aktif berdasarkan kombinasi biner input. Bisa digunakan untuk mengidentifikasi atau mengaktifkan satu dari banyak pilihan. Nah, di samping ini aku sudah menampilkan contoh dari rangkaian decoder 2 to 4. Nah, kita mempunyai 2 to 4 nih. Jadi, kalau 2 to 4 ini adalah gabungan antara gerbang AND dan gerbang NOT sebagai ya inverternya ya teman-teman. Dia punya 2 input dan memiliki 4 output. Truth tabelnya seperti di atas teman-teman. Jika semua input 0, maka yang hidup adalah Q0. Kalau yang hidup B, input B, maka yang hidup Q1. Kalau kita mempunyai input A dihidupkan atau memiliki sebuah tegangan 5 volt, itu yang hidup adalah Q2. Dan kalau kita menghidupkan semuanya, maka yang hidup adalah Q3. Seperti itu ya teman-teman. Nanti pasti kita akan praktekkan kok dengan menggunakan aplikasi Logic Circuit. Oke, kalau tadi di dalam encoder mempunyai jenis-jenis IC, decoder juga nggak mau kalah teman-teman. Dia juga memiliki IC-nya teman-teman. Tapi dalam decoder ini ada yang sangat-sangat unik teman-teman. Ada salah satu rangkaian yang unik banget. Kita bahas ya teman-teman. Decoder ini salah satunya mempunyai rangkaian 2 to 4 dan 3 to 8 dan masih banyak lainnya, tapi ini yang sering digunakan. Yang uniknya adalah decoder sebagai rangkaian 7 segment atau bisa digunakan untuk membuat angka 0, angka biner 0 sampai angka 9. IC-nya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa simak ya. Kalau di samping itu IC 2 to 4 itu ada IC-nya sendiri yaitu 74LS139. Kalau 3 to 8 yaitu 74LS138. Nah, dalam 7 segmen ini ada 2 jenis juga teman-teman, yaitu 7 segmen anode dan 7 segmen katode. Nah, 7 segmen ini memiliki IC sendiri-sendiri, yaitu IC yang 7 segmen anode yaitu 7447, kalau katode itu ada 7448. Unik banget ya teman-teman. Pokoknya rangkaian digital ini kalau kita belajar dengan bisa seksama tuh, kita pasti senang, terus seksama, pasti kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat banget. Selanjutnya, apa sih kegunaan dan keuntungan dari decoder? Decoder adalah pemilih memori atau memory address decoder. Display 7 segment mengubah angka jadi sebuah tampilan. Sistem kontrol mengaktifkan hanya satu output dan sebagai pemrogram microcontroller mengatur jalur data atau output. Keuntungannya mempermudah pengendali banyak output dari sedikit input. Yang kedua, efisiensi dalam sistem digital seperti microcontroller, komputer, dan PLC. Oke, ini nih salah satu contoh rangkaian dari 7 segment. Emang sih rangkaiannya rumit kalau kita menggunakan IC-nya, tapi jika kita menggunakan IC itu kan bisa kita kembangkan lagi menjadi sebuah kombinasi antara gerbang-gerbang logika. Nah, kalau kita menggunakan IC secara langsung, ada gambar di sebelah kanan itu adalah IC 7447. Itu salah satu contoh dari 7 segment. Oke. Nah, jadi kesimpulan dari encoder adalah rangkaian logika yang mengubah banyak input menjadi kode biner output. Encoder berguna untuk menyederhanakan sinyal dan menghemat jalur komunikasi dalam sistem digital. Contoh nih penggunaannya termasuk keyboard digital dan pemrosesan sinyal. Kalau decoder adalah rangkaian logika yang mengubah kode biner input menjadi output tunggal yang terpilih. Decoder digunakan untuk mengontrol perangkat tertentu, seperti memilih alamat memori, mengaktifkan display 7 segment, dan mengatur jalur output pada multiplexer. Oke, cukup sekian dari aku tentang pembahasan decoder dan encoder. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.